Kamis besoknya udah puasa ayamul bid. Masya Allah, betul-betul ini pahalanya besar sekali. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana penjelasan para ustaz terdahulu bahwasanya di bulan Muharram ini luar biasa. Ya Bu ya, Nabi Allah Adam alaihi salam ketika diturunkan oleh Allah ke dunia dari surga itu tanggal 10 Muharram. Di mana Nabi Adam? Di India diturunkannya, atau di India. Kemudian istrinya Siti Hawa di mana? Di Jeddah. Jeddah itu bahasa Arab, makanya ada lapangan terbang Jeddah itu lapangan terbang nenek-nenek. Ya, artinya bahasa Arab. Kita tahunya Jeddah aja dah. Ke Jeddah. Lapangan terbang. Ya. Nah, pertemuan antara Adam dan Hawa udah pernah dicatat berapa lama itu? Oh, ternyata tidak semudah langsung bertemu, Bu. India ke Arab Saudi ke Jeddah itu makan waktu 200 tahun. Lama, Bu. Ketika bertemu Adam dan Hawa di sebuah bukit, namanya sebuah padang yang disebut dengan Padang Arafah. Ya, adanya di Padang Arafah. Namanya Jabar. Ya, di Padang Arafah di Jabar Rahmah. Nah, itu yang jadinya sebagai tempat puncak pelaksanaan ibadah haji, Padang Arafahnya. Jabar Rahmah ada di Padang Arafah. Kapan itu pertemuan itu terjadi? Oh, ternyata dalam sejarah itu 10 Muharram. 10 Muharram. Kemudian Nabi apa lagi? Semua hampir 99% Nabi ini, Masya Allah. Nabi Yunus keluar dari ikan. Ya? Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Iya. Nabi Yunus keluar dari perut ikan, dan doa yang dia baca di perut ikan apa? Dia nggak mau dikeluarin, tahu dikeluarkan aja karena doanya, mohonnya. Dia nggak maksa minta keluar, enggak. Doanya apa, Bu? La subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Bu ya. Terus Nabi apa lagi? Nabi Yusuf, ya kan, keluar dari penjara. Ternyata 10 Muharram. Nabi apa lagi? Bu? Nabi Muhammad Nur saya. Nabi apa lagi? Nabi Muhammad nurnya diciptakan 10 Muharram. Jadi andai kata Allah tidak menciptakan Muhammad sebagai Nabi, tidak akan menciptakan dunia dan isinya. Ada hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul akhlaq. Kalau enggak lantaran Allah menciptakan Muhammad, saya tidak akan Allah, ya kan, tidak akan Allah ciptakan bumi dan isinya ini. Itu laulaka ya lama khalaqtul akhlaq. Jadi Nur Muhammad sudah ada pada tanggal 10 Muharram. Baru nurnya ada. Banyak banget ya peristiwa Muharram ini, luar biasa. Nabi Nuh diselamatkan 10 Muharram. Nabi Musa menyeberangi lautan, ya kan? Ketika dia sampai ke tepian pantai, sementara pasukan Fir'aun masih ada di tengah-tengah, laut menyatu. Sehingga bagaimana hebatnya laut yang begitu tinggi, daratan, ya, pelautan dengan lautan membelah menjadi jalan untuk menyelamatkan Musa dan bala tentaranya. Sementara Fir'aun dengan bala yang menyusul baru masuk dalam, masih tengah-tengah, akhirnya laut menyatu lagi. Itu bagaikan sambaran petir menggelegar. Wah, itu darah berhamburan, makanya terkenal dengan lautnya Laut Merah. Ini ada dalam Al-Quran semua. Al-Quran itu cuma cerita loh, Bu. Cerita para nabi, sejarah. Tapi kita ambil hikmah dari cerita-cerita itu, kisah-kisah itu. Apalagi yang 10 Muharram? Nabi Ibrahim dibakar.
Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah 10 Muharram. Terus apalagi yang ingat Ibu? Nggak lupa catatannya. Iya. Nabi Yusuf alaihissalam ternyata ketika dia menikahi siapa itu? Zulaiha. Zulaiha dong. Oh, nggak ada. Zulaiha yang 10 Muharram. Nggak ada dia, nggak datang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita pun juga hal itu harus tahu. Dan Bu, nama-nama bulan aja kita kadang-kadang nggak tahu. Ya, yang kita tahu banyak kan bulan-bulan Masehi, Januari, Februari, Maret, ya kan, Mei, Juni, Juli, Agustus. Itu kan sebenarnya dari nama-nama pendeta itu dulunya. Coba tes Ibu. Ya kan? Suruh. Tes. Ya. Ya Bu ya. Coba sekarang kita bulan-bulan Islam, karena di bulan Muharram itulah awal penanggalan tahun baru Islam, Muharram. Maka kita peringati, jadi mulai tahun barunya Islam di bulan Muharram. Dari mana? Yang menggagas itu namanya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Karena hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah adalah peristiwa penting, peristiwa yang amat bersejarah, peristiwa yang luar biasa. Karena dari kota Mekah itulah Islam tumbuh dan berkembang, memancar cahaya ke seluruh jazirah Arabia dan memancar terus sampai ke 5 benua, Afrika, Asia, Eropa, Amerika, dan seterusnya. Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Ayub yang disembuhkan dari luka juga ya Pak? Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah. Pinter. Ya, Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah. Itu bulan Muharram. Ibu tahu Nabi Ayub, Nabi yang dipuji oleh Allah, di dalam tubuhnya itu adalah dikasih penyakit oleh Allah dengan belatung-belatung. Belatungnya kelihatan sini Bu. Dan anehnya ketika dia salat, belatungnya dikeluarin, taruh di tempatnya. Begitu selesai, dia masukin lagi tuh belatung. Cukup lama itu. Dan ketika disembuhkan oleh Allah, apa gara-garanya itu? Ketika belatungnya itu udah nggak ada makanan lagi di tubuh Nabi Ayub, belatung sama belatung main makan makanan. Katanya jadi udang Pak. Ntar dulu. Ntar dulu. Belum keluar. Nah, akhirnya makan makanan tinggal belatung yang 2 biji kiri kanan tuh. Ketika belatung itu yang satu mau memakan hatinya Nabi Ayub, ya kan, yang satu ada di bibir Nabi Ayub. Ngomong Nabi Ayub, kalau nanti ini dimakan lagi, aku nggak bisa lagi berzikir kepada Allah. Ketika itu, hai Ayub, nah, selesailah ujianmu, sembuhlah. Nah, itu belatung yang jatuh ke darat jadi tawon, belatung yang jatuh ke air, pendapat lain ada yang bilang jadi lintah, ada yang bilang jadi budak. Kan jenisnya sama. Coba Ibu perhatikan, lintah kan di laut, di air sama kan sama udang. Udang kan begitu, berenangnya sama. Jadi ada dua pendapat itu. Ada yang bilang lintah, ada yang bilang udang. Tapi manfaat semua dan enak semua, menjadi obat semua. Coba lintah itu kalau buat obat cakep loh Bu. Orang jarang. Digerus dulu, dijemur, digerus sudah hancur. Dia apa namanya, dijemur, udah kering, jadi kayak kopi. Obat itu. Terus apa lagi? Tahun, coba. Jadi apa namanya? Madu. Tuh. Ya kan? Dulu saya pernah sampaikan itu, memang kalau itu kan dari udang itu belatung Nabi Ayub. Kan begitu kan? Lah orang malah nggak kepada doyan. Nah, saya menakut-nakutin sedang wadah bagi kita ada udang mana? Enak. Udang gede. Padahal pendapat lain juga ada yang bukan udang, apa namanya? Lintah.
sami mawar, dan semuanya manfaat semua. Kalau udah dicabain tak kasih petek. Ya. Ternyata lintah itu obat. Coba dah, cari penelitiannya. Iya ada. Iya. Setahunya mah lintah buat Iya di kulit. itu buat serapan. Terapi obat. Cuma kalau zaman dulu katanya kalau orang begini kita tubuh keledek. Ada tuh merek ya. Emang zaman saya kecil aku pernah. Kita orang Islam harus tahu nama-nama bulan kita. Pertama bulan Muharram, Suruh nyanyiin. ya kan? Yang kedua bulan Sofar. Sopar, bukan sapar, sopar. Ya, tapi kalau udah di Indonesia kan ya nggak apa-apa menyebut sapar. Saparan ya. Terus bulan yang ketiga bulan apa, Bu? Rabiul Awal. Yang keempat bulan Rabiul Akhir, kelima bulan Jumadil Awal, keenam Jumadil Akhir. Kemudian yang ketujuh Rajab, kedelapan Sya'ban, 9 10 Syawal, 11 Dzulqa'dah, 12 Dzulhijjah. Ibu tahu nggak terjadinya peristiwa-peristiwa itu nama-nama bulan seperti itu? Nah, sekarang kita bongkar, Ibu ya, supaya kita tahu. Kenapa dinamakan itu awal penanggalan tahun baru Islam pakai nama bulan Muharram? Bulan Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah. Bulan Muharram ini menjadi salah satu bulan suci dan mulia bagi umat Islam. Nama Muharram, ini yang intinya nih. Kenapa dinamakan Muharram? Nama Muharram sendiri berasal dari kata-kata haram. Haram yang berarti terlarang. Haram kan nggak boleh. Kalau lu ya jangan makan tuh haram. Nah, itu berarti nggak boleh. Nama Muharram sendiri berasal dari kata haram yang berarti terlarang. Hal ini karena orang Arab jahiliyah mengharamkan peperangan di bulan itu, bulan Muharram. Terdapat sejumlah amalan yang sangat dianjurkan di bulan Muharram itu, diantaranya membaca doa awal tahun, biasa kan? Ya, awal tahun pada tanggal 1 Muharram. Kemudian puasa Tasu'a yang kemarin kita sudah kerjakan. Kemudian puasa Asyura yang tanggal 10 Muharram. Dan puasa 11 Muharramnya kalau memang mau. Ya Bu ya. Kalau di Jawa itu bubur Asyura ya Wak, dirayakan benar-benar itu dipakai di sana. Merah kuning hijau. Bubur merah. Banyak nih kalau puasa terus nih, ya kan? Karena habis 11, 12 tapi sekarang 12. Besok nah ayamul bid 13, 14, 15. Artinya puasa putih. Karena bait itu artinya putih. Itu puasa itu pahalanya luar biasa. Kita nggak makan gitu Pak Ustaz. Namanya puasa putih karena itu putih di pertengahan bulan. Ketika bulan sebelah 13, 14 bulan purnama kan. 15 kan bulan purnama. Para pelaut nggak mau nyari ikan. Kenapa? Lah ikannya kelihatan, ya kan, takutan ada perahu lewat, takutan susah nangkepnya. Makanya kalau itu pada berhenti nyari ikan yang di laut, yang nelayan di laut. Dan ternyata tanggal 13, 14 itu peristiwa di negara kita pun juga menjadi catatan sejarah, ya kan Bu ya? Ketika peristiwa Malari dulu Surabaya 13, 14, 15, ketika kita menurunkan Pak Harto yang berkuasa selama 32 tahun, ya, itu tanggal 13, 14, 15 Mei, betul nggak? Jadi ada peristiwa. Kenapa demikian? Karena gejolak hawa nafsu manusia sedang memuncak, makanya diredam dengan puasa. Sebenarnya banyak kaitannya. Ya Bu ya, bukan masuk akal emang begitu. Ya maksudnya dalam keadaan kepresidenan yang 32 tahun yang iya, betul. Yang kedua bulan Sofar. Sod ya Bu ya, Sofar.
Tapi kalau ibu nyebut Safar juga nggak apa-apa. Makanya kalau ada orang namain anak pantes nih katanya Safaran banget udah nih, lagi dia bulan Safar sih. Ya padahal nggak juga harus begitu. Nah itu mah orang-orang itu aja. Safar bulan kedua dalam penanggalan Hijriah adalah Safar berasal dari kata sipil yang berarti kosong atau pergi. Sejarah penamaan bulan ini adalah situasi perkampungan Arab menjadi kosong dari penduduknya karena mereka keluar untuk perang atau perjalanan. Ada juga yang mengatakan bahwa bulan Safar merupakan bulan yang penuh malapetaka, tetapi ini adalah kepercayaan jahiliyah yang tidak benar. Dulu ada bilang, oh bulan Safar itu Allah menurunkan bala tentara, bala penyakit supaya diturunkan di bulan Safar. Ternyata ini kepercayaan jahiliyah, nggak benar itu. Itu kan ada juga amalannya. Ada di bulan Safar. Kalau ya ada, kalau mau ada bawa kasar baca doa ya. Ya itu doa mah kapan saja dibaca, boleh-boleh saja karena minta kita tiap hari baca juga boleh kan begitu. Tapi secara kalau penyakit itu kepercayaan jahiliyah ternyata malah petaka. Jangan kemana di bulan Safar, janganlah. Sampai ada orang kadang-kadang jangan hajatan lu di bulan ini, jangan. Iya, Iya kan? iya. Memang kagak ada, kayaknya nggak ada. Kalau Islam nggak ada, makanya karena Islam masuk ke Indonesia dulu, itu kan udah dua agama yang ada di Indonesia, yaitu agama Buddha dan Hindu. Iya kan? Oleh para wali Songo diikuti, artinya bukan mengikuti dia, tapi di sedikit-sedikit persuasif ditarik menyebarkan Islam secara persuasif, enggak frontal, ya kan? Sembahyang lu, kalau gue sembahyang kafir lu, wow, berantem orang. Yang ketiga, Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam kalender Hijriah. Nama Rabiul Awal berasal dari kata rabi yang berarti semi atau musim bunga. Tuh, supaya tahu Bu, oh musim bunga ya. Penamaan ini karena bulan ini bertepatan dengan musim semi di Arab. Bulan Rabiul Awal juga merupakan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dirayakan oleh sebagian umat Islam sebagai bulan Maulid. Bisa tahu musim semi itu. Kemudian yang keempat, bulan Rabiul Akhir. Rabiul Akhir adalah bulan keempat dalam kalender Hijriah. Bulan ini juga bisa disebut Rabiul Tsani. Jadi kalau orang bilang Rabiul Awal, Rabiul Ula sama, nggak usah diprotes. Rabiul apa lagi? Rabiul Akhir, iya. Rabiul Tsani, kan harusnya Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ya kan? Nggak usah diprotes, kayak dia juga, cuman penamaannya aja. Rabiul Akhir kan, Rabiul Akhir. Kalau orang kampung dulu mah kan yang dimasukkan daftar ini mah ada yang bulan mulut, Sri Mulut gitu ada kan ya? Sekarang nggak ada tuh, jarang-jarang sebut tuh. Rowah, banyak. Ibu-ibu yang dijelaskan, nama Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani juga berasal dari kata rabi yang berarti semi atau musim bunga. Masih sama. Hal ini karena pada saat penamaan bulan ini masih bertepatan dengan musim semi di Arab. Bulan ini juga disebut sebagai masa kembalinya kaum yang merantau dari peperangan atau dalam perjalanan. Orang udah pada pulang, sudah pada pulang, udah dilarang peperangan. Kelima, bulan Jumadil Awal. 6. Kelima. Iya, kelima ya. Jumadil Awal atau Jumadil Ula, sama kan? Atau Jumadil Ula merupakan bulan kelima dalam kalender Hijriah. Sebelum masa Islam, bulan ini dinamakan menjadi bulan Khomsah. Khomsah itu bahasa Arab artinya 5. Banyak penamaan mah, nggak usah diprotes. Ini kadang-kadang ada yang buku banget, boleh ngaji di mana tuh? Protes, jangan begitu katanya. Ini bukunya itu, ketika dia baca-baca kitab baru dia tahu. Kok ada bulan Khomsah? Maksudnya bulan kelima Khomsah. Nama Jumadil Awal sendiri berasal dari kata Jumad yang berarti membeku. Hal ini karena bulan ini
di mana air membeku. Ada sejarah dan peristiwanya. Kemudian yang ke-6 bulan Jumadil Akhir. Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani. Ya Bu ya, Jumadil Tsani. Tadi Jumadil Awal, Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani artinya sama. Bulan kedua dari Jumadil itu sendiri. Bulan ini merupakan bulan ke-6 dalam kalender Hijriah. Nama Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani juga berasal dari kata Jumad yang berarti membeku. Hal ini karena pada saat penamaan bulan ini masih musim dingin. Sebelum masa Islam, bulan ini dinamakan bulan apa Bu? Dinamakan Jumadil Sittah. Jumadil Sittah, Sittah bahasa Arab artinya apa? Bulan ke-6. Ya, wahidun 1 2 salasa 3 arba'ah 4 khamsah 5 sita. Nah itu sama dia 8. iya. Kemudian ke-7 bulan Rajab. Ya, dalam kalender Hijriah bulan Rajab juga termasuk salah satu bulan suci mulia bagi umat Islam. Nama Rajab berasal dari kata Rajaba yang berarti menghormati atau mengagungkan. Hal ini karena pada bulan ini orang Arab Jahiliyah melepaskan tombak dari besi tajamnya untuk menahan diri dari peperangan. Bulan Rajab. Bulan Rajab juga disebut sebagai bulan istighfar, di mana umat Islam dianjurkan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah nama-nama itu Rajab ya? Habis Rajab apa? Sya'ban adalah bulan ke-8 dalam kalender Hijriah. Di bulan ini umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah. Salah satunya pada 15 Sya'ban yang disebut dengan nisfu Sya'ban. Puasa-puasa sunnah. Kalau mau, ini nggak mau jangan dipaksa ya Bu ya. Puasa Muharram aja. Kalau yang mau puasa silakan, yang nggak puasa juga nggak apa-apa. Tapi ingat kata Rasul, menghapuskan dosa setahun loh. Nama Sya'ban sendiri berasal dari kata Sya'ba yang berarti bercabang atau berpencar. Hal ini karena pada bulan ini orang-orang Arab Jahiliyah berpencar berbagai tempat untuk mencari air. Oh musim panas kali ya. Bulan Sya'ban juga merupakan bulan persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian ke-9 bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9 dari kalender Hijriah. Bulan ini merupakan bulan yang paling mulia dan penuh berkah bagi umat Islam. Nama Ramadan berasal dari kata ramdo bisa, yang berarti panas yang menyengat atau membakar. Hal ini karena pada saat penamaan bulan ini matahari di Arab sangat panas dan menyengat. Makanya perang Badar terjadi di bulan Ramadan itu bagaimana dahsyatnya ya, sedang panas-panasnya. Bulan yang panas namanya Ramadan. Namain anak namanya panasan dar. Nanya mau usah namain anak, kadang-kadang orang sembarangan bahaya. Iya nggak tahu artinya main namain bahaya. Di bulan paling mulia ini umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa dari mulai mana? Terbit fajar hingga terbenam matahari selama 1 bulan penuh. Selain itu di bulan ini juga terdapat malam yang dimuliakan oleh Allah, yaitu malam Lailatul Qadar, yang yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa ini nama-nama bulan kita Ibu? Ke-10 bulan apa? Nah, bulan Syawal yang merupakan bulan ke-10 dalam kalender Hijriah. Pada bulan ini umat Islam merayakan kemenangan setelah beribadah sebulan penuh saat bulan suci Ramadan.
Nama Syawal, nah ini artinya nama Syawal sendiri berasal dari kata salah yang berarti mengangkat atau meninggalkan. Penamaan tersebut karena pada bulan ini unta betina kekurangan air susu. Kepanasan, air susu ribet dia, ya kan? Makanya orang-orang yang pada umrah begitu sampai di Hudaybiyah, musim panas juga itu, pas musim panas ke onta, tapi anehnya ya musim panas begitu emang binatang tempat panas, kuat panas itu onta itu. Ya kan dipencet keluar susunya aja keluar, diminum. Saya Iya. Anjir, amis. Baunya emang agak aneh. Rasanya enggak sedikit lain mas susu orang lain. Tergantung makanannya Pak. Rasanya tahu bagaimana ya, rasanya kayaknya gak jelas ya. Anta gitu ya. Ya kita lanjut 11. Dzulqa'dah. Dzulqa'dah adalah bulan ke-11 dalam kalender Hijriah. Bulan ini juga merupakan bulan mulia bagi umat Islam. Nama Dzulqa'dah berasal dari kata qa'ada yang berarti duduk. Qa'ada duduk, ya Bu ya. Qa'ada duduk atau tidak berangkat, diam dia. Penamaan tersebut karena pada bulan ini orang-orang Arab jahiliyah duduk dan tidak berangkat untuk berperang. Karena bulan ini termasuk bulan haram yang tidak boleh berperang. Bulan Dzulqa'dah juga merupakan bulan istirahat bagi umat Islam sebelum melaksanakan ibadah haji di bulan berikutnya. Yang ke-12 bulan Dzulhijjah, bulan terakhir dalam kalender Hijriah. Bulan ini merupakan bulan yang paling agung dan penuh kebaikan. Nama Dzulhijjah berasal dari kata haji yang berarti haj atau berkunjung. Hal ini karena pada bulan ini umat Islam di seluruh dunia berkumpul di tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Bulan Dzulhijjah juga merupakan bulan pengorbanan bagi umat Islam. Pada bulan ini umat Islam melaksanakan ibadah kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah yang juga disebut sebagai hari raya Idul Adha. Apa ada ya? 1 Muharram, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, 9, 10, 11, 12, apa? Coba dinyanyiin, suruh nyanyiin. Nyanyiin. Ada yang bisa nyanyiin ya? Bisa nyanyiin? Bukan, ada irama khusus. Nah, nanti di-share sama dia di grup. Nanti di-share di grup. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bu, kita kembali ke pelajaran inti ya Bu ya. Itu sebagai pembuka, mudah-mudahan ini yang menjadi intinya kita nih. Ini intinya apa Pak ini?